Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada generatif dan vegetatif. Sekarang kita akan membahas yang generatif. Kita bahas perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif disebut juga kawin. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari, kemudian masuk ke ruang melalui buluh. Dalam ruang bakal biji terjadi penyerbukan, yaitu sari atau sel kelamin jantan atau yang disebut protozoid dengan kepala putih, kelamin atau sel telur. Nah, kemudian dari peleburan ini maka menghasilkan sebuah zigot. Nah, zigot berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan yang baru. Lihat di sini. Terjadi bukan ya. Maka terjadi pertempuran antara sel sperma dan sel telur. Maka setelah terjadi peleburan dalam ruang bakal biji, maka dihasilkan zigot. Lalu zigot berkembang menjadi lembaga ya. Lembaga itu tadi apa? Lembaga adalah merupakan calon tumbuhan. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Lalu bakal biji berkembang menjadi biji dan dari bakal biji menjadi dua jenis, yaitu ya jadi biji ya, lalu menjadi daging buah. Daging buahnya ini berfungsi. Nah, lalu dalam biji ini ada lembaga atau calon tumbuhan baru. Maka jika ditanam, maka dia calon tumbuhan baru. Nah, berkembang menjadi sebuah tumbuhan baru. Nah, begitu siklusnya. Jadi terjadi perubahan lagi. Menghasilkan buah ya. Dalam bijian baru. Lalu itu seterusnya. Macam-macam penyerbukan. Ini yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yang kedua autonogami, yang ketiga atau allogami. Penyerbukan sendiri atau autogami merupakan jenis penyerbukan pada yang serbuk sarinya berasal. Ciri-ciri penyerbukan termasuk artinya memiliki dalam satu bunga. Yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain. Jadi pada penyerbukan sendiri terjadi di dalam satu bunga ya. Nah, di dalam satu bunga ini sudah ada dua alat kelamin dan yang kedua ada penyerbukan tetangga.
Penyerbukan tetangga merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Di ciri penyerbukan sendiri, bunganya termasuk bunga tidak sempurna. Jadi kalau pada penyerbukan sendiri tadi sempurna, kalau dalam tetangga ini bunga sempurnanya hanya terdapat satu kelamin saja. Jadi kalau ada putik dalam bunga yang lain, misalnya dalam sehingga untuk memerlukan buah bunga. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain jagung, padi, kelapa, mawar merah, dan mawar. Yang ketiga ada penyerbukan silang atau alga. Penyerbukan silang merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Jadi ada dua bunga, tapi tumbuhannya masih sama ya. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi baik. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah pertukaran atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan sifat tumbuhan. Jadi penyerbukan silang itu tumbuhannya berbeda tetapi masih satu jenis. Dan penyerbukan ini menghasilkan variasi keturunan karena berasal dari tumbuhan yang berbeda ya. Meskipun satu jenis karena sifat induknya pasti berbeda. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain melinjo, pinus, mawar. Umumnya semua tumbuhan dapat melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan. 4. Ada bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar merupakan jenis penyerbukan yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai ada proses serbuk sari jatuh pelaku. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar seperti mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah, jambu batu merah, dan jambu. Itulah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Jika masih bisa melihat, baiklah, pelajaran itu saja yang mau